Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Mas Bro. Balik lagi di Twins Channel. Semoga Mas Bro selalu dilimpahkan rezeki, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini gua mau review satu unit motor listrik nih, Mas Bro. Baru gua beli sekitar kurang lebih 3 mingguan lah. Ini baru pemakaian kurang lebih 200 km gue pakai. Gue mau bahas kekurangan sama kelebihan dari motor listrik ini nih. Ini motor listrik pabrikan Yadea tipe E8S Pro. Jadi pabrikan Yadea ini di Cina itu sudah berdiri 20 tahun lebih, Mas Bro. Jadi pengalaman di motor listrik dia udah cukup mumpuni lah, udah cukup oke lah untuk pengalaman di motor listrik. Makanya gua ambil pabrikan ini gitu. Nah, kali ini gua bahas kelebihan dan kekurangannya apa aja gitu. Gua bahas dari kelebihannya dulu kali ya. Jadi kelebihannya itu setelah gue pakai selama 3 minggu apa aja. Ini yang pertama, kelebihannya dia udah double cakram ya, Mas Bro, depan belakang. Jadi untuk pengereman nggak diragukan lagi lah. Udah cukup pakem, cukup mumpuni, cukup enak lah. Untuk di jalan raya pun aman. Nah, untuk lampunya dia sudah LED. Ini ada lampu jauh dan lampu dekat. Kalau untuk malam, wah jangan ditanya, kalau udah LED pasti terang banget kan. Cuman memang kalau LED itu kekurangannya kalau saat hujan dia kurang terang. Lebih terang itu lampu-lampu kuning kalau pas hujan gitu. Terus sama apa lagi ya? Oh, ini nih. Backrest. Ini backrest ya, senderan lah. Ini nyaman banget kalau lu boncengin istri lu, emak lu, anak gitu kan, pacar. Ini nyaman banget. Terus untuk kecepatan motor listrik ini udah lumayan sangat cepat untuk di jalan raya. Dia ada dua mode, yang satu mode santai, yang satu mode sport. Nah, kalau mode sport kita tinggal pencet aja sih, langsung berubah dia ke mode sportnya. Untuk pengecasan juga nggak terlalu lama pengecasannya ya. Dia termasuk cepat pengecasan, sama daya tahan baterainya juga lumayan lama. Dan untuk shock breakernya ini empuk banget depan belakang, jadi dia benar-benar balance main. Di jalanan rusak pun dia nggak terlalu berasa sih, karena memang shocknya depan belakang tuh empuk. Terus bagasinya, Mas Bro, gede banget, Mas Bro. Bagasinya gede dan dalam ya dia bagasinya nih, karena memang ini kan motor listrik, jadi memang di bagian bawahnya itu nggak ada part-part yang nempel lah. Kalau di motor bensin kan kayak di motor matic pasti ada karburator gitu kan. Ini karena ini di bawahnya itu kosong, jadi emang dia mumpuni lah, bisa bikin bagasi gede gini. Nah, ini baterainya tuh di situ. Nah, dan ini ada kontak listrikan. Gue bilangnya sih apa namanya, ini kayak saklar listrik ya. Ini saklar kelistrikan lah. Nah, kalau kita kebawain gini mati total listriknya. Jadi bisa buat kunci rahasia juga sih, sama kalau lu nyuci gitu kan, lu matiin dulu. Itu. Terus dari desain body dia ini ya, modelnya tuh kotak gitu ya. Modelnya kotak-kotak. Jadi model-model kayak Matic Eropa sih. Jadi modelnya kotak gitu.
Sama lah kayak sekarang tuh, zaman sekarang kan HP tuh ada kotak-kotak gitu ya, jadi laku di pasaran. Jadi oke lah untuk body lah, nggak terlalu norak. Dan sekarang gua mau bahas kekurangannya. Ini dari segi kekurangan. Nah, yang pertama itu ini posisi stang nih. Stangnya itu buat kita yang tinggi di atas 170 ke atas itu kurang nyaman banget posisi stangnya, karena dia terlalu mundur posisi stangnya. Jadi kalau kita tinggi di atas 170 tuh, kalau kita pakai boncengan itu cepat pegel, berasa pegel di tangan, berasa banget pegelnya di tangan. Apalagi perjalanan lumayan jauh ya, itu berasa banget pegel. Tapi kalau sendiri sih masih oke. Kita bisa mundur lah ke belakang jadi duduknya kalau sendiri, jadi nggak terlalu pegel. Dan itu joknya tuh rata banget, jadi beda sama jok motor bensin. Biasanya kan motor bensin tuh jok yang belakang lebih tinggi dari depan kan, kalau ini rata banget. Jadi buat yang belum biasa sih harus adaptasi sih. Terus apa lagi ya? Nah, ini standar samping nih. Standar samping dia lebih pendek dari motor-motor matic yang lain ya. Dia kurang lebih 2 sampai 3 cm lah lebih pendek. Jadi kalau kita standarin samping, si motor tuh agak terlalu miring ya. Bisa aja sih kita ganti sama standar samping yang dijual di aftermarket gitu kan. Cuman ini juga masih oke lah. Dan yang terakhir paling kekurangannya itu, kalau kita biasa naik motor bensin, kita beralih ke motor listrik, kita harus adaptasi, harus belajar dulu cara ngegasnya. Karena ngegas motor listrik itu nggak sama motor bensin. Jadi kalau motor listrik harus benar-benar pelan-pelan banget gitu kan. Kita harus belajar dulu. Jadi nanti posisi di jalan raya, di tanjakan atau posisi macet, jadi kita benar-benar harus belajar dulu sebelum pakai ke jalan raya. Jadi usahain kita pakai keliling-keliling dulu lah dekat rumah sampai benar-benar lancar, baru kita ke jalan raya gitu. Karena beda banget, harus adaptasi semuanya. Paling itu aja ya Mas Bro yang bisa gue bahas tentang kekurangan dan kelebihan dari unit Yadea ini. Jadi kesimpulan yang gue ambil, masih banyak lah kelebihan dari unit pabrikan Yadea ini. Jadi masih worth it lah untuk dibeli ya Mas Bro. Paling itu aja ya Mas Bro. Terima kasih sudah menyaksikan review singkat ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada kekurangan Mas Bro bisa ditambahkan di komen lah. Sekian dan terima kasih Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.